Halo, selamat siang teman-teman Bapak Ibu, teman-teman Martabakers. Kita ternyata udah episode kedua nih. Kemarin seneng banget kita dari tim KKS Paroki Kosambi Baru Matias Rasul. Ternyata antusiasme dari para umat dan teman-teman sekalian untuk belajar lebih dalam lagi mengenai kitab suci, mengenal Allah lebih dalam lagi lewat kitab suci itu ternyata luar biasa ya. Nah, hari ini kita beruntung banget kita kedatangan tamu istimewa nih di siang hari yang cerah ini. Ada Romo Mike di sini, Romo Michael Wisnu Agung Pribadi. Halo Mo, apa kabar Mo? Hai, halo Gebi, halo Narsum, Ada. Stefani. Nah, hari Kita ada di hari dalam ini ruang narsumnya, rapat nih kayaknya ya. iya, Iya, kita di lagi dalam di ruang Sky Building rapat. nih Mo. Tetap bisa duduk bersama ya. Iya, duduk bersama. Duduk bersama dengan pencahayaan berbeda ya Mo ya. Iya. Tapi Bapak Ibu pokoknya maklum ya, kalau yang duanya bening ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, jadi Martabak sini adalah mari kita buka kitab suci. Jadi kita akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai apa itu kitab suci dan semua all background yang membuat kita semakin mengenal mengenai kitab suci. Nah, tema hari ini tuh menarik nih. Kita akan ngobrol, sekarang kan zamannya metaverse ya, semuanya serba digital kayak gini. Tapi kita pengen tahu bagaimana sih kitab suci ini yang udah dari ribuan tahun yang lalu bisa tetap menginspirasi kita ya. Pengen tahu nih, Mo, kitab suci itu berasal dari bahasa apa sih, Mo? Kenapa bisa sampai disebut kitab suci, Holy Bible, dan segala macam nama-nama keren lainnya? Sebenarnya yang paling pakar bisa jawab itu dokter gigi kita ini, Stefani. Ya, siapa ya? Ya, kursusnya itu sampai katam dia. Tapi saya coba nanti dokter Stefani tambahin ya. Siap. Sebenarnya kalau ngelihat tradisi metaverse yang sudah mulai masuk di dunia kita sekarang ini, kayaknya kita kembali ke situ lagi deh. Ya, percaya atau enggak gitu ya, bahwa semuanya itu nanti yang material tuh hilang gitu loh. Sama kayak manusia kan, berasal dari roh akan kembali kepada roh. Yang dulu lisan akan kembali kepada lisan. Nah, sekarang itu mulai dibuat nih dengan adanya teknologi. Nah, maka kalau kita lihat kitab suci sempat juga dibuat sebagai sebuah tulisan atau menjadi buku yang seperti kita ketahui sekarang, itu kayaknya juga sebagai alat bantu deh. Gitu. Karena yang sebenarnya ada di tengah-tengah kita itu kan ya adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu kan nggak terkungkung, ya kan? Nggak hanya terpatok. Makanya hebat juga tuh orang Katolik. Kalau kitab suci bukunya ditinggal, ya kan? Di dalam lemari, di dalam bufet, ya, di dalam pajangan, gitu kan? Benar juga itu ya, sebenarnya ya. Ya, tapi nggak boleh membenarkan itulah gitu ya. Tapi ya jangan sampai terpaku pada yang material, karena memang sabda Tuhan nggak bisa dikerangkeng gitu ya, nggak bisa dipenjarakan. Sama seperti contoh waktu dulu bangsa Israel mulai membawa tabut perjanjian, ya kan? Nah, terus kemudian mulai berdiri raja-raja bangsa Israel, mulai dari Daud, terus kemudian sampai kepada Salomo, ketika mereka mau membangun rumah kemah abadi untuk Allah, Allah bilang, siapa yang bisa memaksa saya tinggal di sana, ya kan? Nah, itu kayaknya nanti kita mesti pahami itu. Benar nggak kira-kira gitu, Dok? Benar, Romo 100. Bukan hanya pajangan ya, atau buat ganjel lilin. Aduh. Iya, nanti malah kalau cuma pajangan orang lupa. Aduh, lupa ya kitab suci saya di mana ya, karena kitab suci nggak dibawa dalam hati, dalam dirinya sih, nggak bersama rohnya gitu loh. Ya, ya di luar kepala banget. Di luar kepala banget. Iya. Keluar bisa jalan-jalan maksudnya ya, bisa hilang. Tapi kita mesti pahami juga itu. Yeah. Memang mungkin maksud dari topik kita yang pertama ini kan, kenapa buku itu atau kitab itu disebut suci, ya kan? Betul. Karena intinya adalah roh yang suci itu, Allah yang suci itu.
maka buku yang menulis tentang Allah yang suci, Roh yang suci itu, firman-Nya juga yang kudus itu, maka boleh dikatakan sebagai kitab suci. Iya, betul. Yang pada Ya. awalnya jadi sebagai alat bantu ya. Tapi Alat bantu karena aja, nggak boleh menjadi dewa, nggak boleh menjadi apa ya, segala-galanya. Nanti kita jatuh pada yang material lagi. Iya, betul. benar. Ya, Berarti betul. kalau kitab sucinya jatuh tuh nggak usah di banyak yang Iya. minta maaf dicium. Kalau kitab sucinya jatuh ya Mo ya. Enggak, boleh sih, boleh. Oh boleh. Asalkan sampai kepada, waduh, di sana kan ada yang suci. Ada kata-kata Tuhan gitu loh. Jangan sampai kita juga menjadi sangat profan, ya itu bahaya juga. Karena nanti Ya. apa-apa yang sudah disentuh sama Tuhan, kita nggak menaruh hormat juga. Nah itu salah. Karena Allah menyucikan semuanya. Allah memberkati semuanya. Termasuk kita menaruh hormat pada manusia sesama manusia karena kenapa? Betul. Ada Allah di sana. Betul. Wah. Gitu. Aduh, bagus banget. Iya, akhirnya Bagus saya baru banget. mengerti. Mungkin ada anggapan cuman buku aja gitu kan, nggak ada sesuatu yang istimewa karena belum kenal belum kenal. Dan yang kita tahu ya kalau kitab suci ya Gaby pada awal mulanya itu kan sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia dulu kan, kita punya bahasa yang lebih akarnya lagi yaitu bahasa Yunani. Jadi waktu itu dalam bahasa Yunani kitab suci itu disebut Biblos atau Biblon. Ada juga yang mengatakan Biblion gitu. Jadi di dalam perkembangan istilahnya dari kata Biblos, Biblon, Biblion kemudian berkembang lagi karena seiring dengan perkembangan bahasa di dunia kan semakin kaya. Jadi ada juga yang sampai sekarang kita hidup ini kita sebut the Holy Scriptures ya, seperti itu. Bisa juga. Karena memang betul tadi yang dikatakan Romo Michael, ada unsur holy dalam buku itu, dalam kitab itu. Jadi bukan kitab biasa. Berarti alat bantu yang suci ya. Jadi karena namanya juga alat bantu, harus digunakan ya. Jadi dibuka ya. Bukan hanya ditaruh aja di meja gitu ya. Harus sebagai mestinya dipergunakan, harus sebagaimana mestinya dihormati, diperlakukan gitu. Jadi kalau terlalu berlebihan juga sebenarnya yang mau dipuja yang mana? Nanti takutnya bingung begitu. Allahnya yang di dalam atau fisiknya. Nah, itu hati-hati. Sama kayak ya untung aja kita sekarang hari ini bicara tentang Holy Bible ya, gitu ya, tentang kitab suci. Makanya kita terfokus pada buku Alkitab kita. Tapi orang juga bisa mengesampingkan kita bicara tentang gimana dengan benda-benda suci Romo. Sama, karena berkatnya, ya kan? Maka kita menghormati supaya menjadi alat bantu kita fokus kepada Allah, bertemu dengan Allah. Tapi jangan berhenti pada materinya, gitu. Allah yang menyucikan itu, termasuk Allah yang menyucikan kita manusia. Wah, luar biasa nih. Exactly, Romo. Baru awal kita udah punya pandangan baru ya mengenai kitab suci. Betul banget. Kalau aku makin penasaran nih. Kalau bisa makin penasaran benar. Nah, kalau terbentuknya kitab suci, tadi Romo bilang itu adalah firman Allah yang hidup ya, kitab suci sebagai alat bantu satu bentuk. Nah, kira-kira gimana ya prosesnya itu sampai semua itu terkumpul menjadi satu buku? Bagaimana gimana ceritanya ya itu? Tradisi ahli sejarah apa kita, di belakang? silahkan ahli sejarah. Jadi kalau kita sedikit flashback ya, zaman-zaman pada waktu membayangkan nih zaman waktu kitab-kitab ini belum seperti yang kita pegang sekarang seperti model buku ini gitu ya. Itu kan sebenarnya zaman itu di mana orang lebih mengandalkan yang namanya lisan, cerita ya. Jadi sebetulnya ujuk-ujuk bukan kitab suci ini bukan kitab yang datang dari langit
udah kita terima ready begini, susunannya membutuhkan proses yang sangat panjang, dan di mana pada zaman itu orang belum mengenal tulisan, mengandalkan cerita-cerita turun-temurun dari generasi sebelumnya. Saya membayangkan sepertinya orang zaman dulu tuh daya ingatnya luar biasa ya, Romo ya. Betul. Bisa menceritakan ke generasi yang lebih muda sebuah cerita yang komplit gitu, utuh, dan kebiasaan-kebiasaan menceritakan ini dari generasi ke generasi itulah yang akhirnya diputuskan untuk dibuat ke dalam media yang lebih bisa diabadikan, yaitu mulailah dengan orang membuat simbol mungkin, atau mungkin tulisan sederhana. Zaman dulu juga kayaknya kita belum ada kenal tip X juga ya, bayangkan kalau orang nulis itu terus salah. Kemudian diulang lagi kan, mana medianya juga mungkin bukan kertas. Jadi saya membayangkan memang proses dari yang namanya berita lisan, cerita-cerita tradisi nenek moyang, sampai ke pelan-pelan orang mulai udah bikin aja yuk, bikin sedikit menjadi sebuah gulungan terkumpul lagi, ya kan. Kemudian nanti para ahli sejarah itu mungkin menemukan nih, wah ini temukan kitab ini, kemudian dirapiin lagi dan dicoba diterjemahkan ke berbagai bahasa sehingga persis apa yang kita terima pada hari ini, ya betul, sebuah proses yang sangat tidak mudah, tidak sederhana, dan tidak kemudian instan, karena saya percaya di dalam menerjemahkan bahasa kitab suci awal-awal itu kan ya pasti nggak langsung secara harafiah kita bisa langsung translate gitu kan, mana belum ada teknologi seperti sekarang kan pada waktu itu. Itu tadi saya terjemput tuh Dokter Stefani ngomong simbol tuh. Nah, Apa tuh, kalau kita baca kitab suci ya, dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, sebenarnya kita bisa menemukan apa yang tadi disebut Dokter Stefani itu. Simbol. Dulu orang memulai menuliskan sesuatu itu dengan simbol. Contoh, kitab suci menuliskan perubahan sebutan orang menyebut Allah. Gitu. Okay. Kalau kita zaman Yesus mengenal Allah itu sebagai Bapa, disebutkan di dalam Injil. Yesus mengenalkan Bapa, ya kan? Tapi sebelumnya Allah udah mulai disebutkan, ya kan? Ternyata sebelumnya lagi sudah disebutkan sebagai Yahweh. Sebelumnya lagi disebut dengan sebuah simbol yang sangat istimewa dan banyak dipakai, itu YHWH. Ingat nggak? Ya. Untuk menyebutkan satu unsur saja tentang Allah, orang mengalami banyak perubahan-perubahan itu. Sampai akhirnya orang berani. Coba saya kalau nggak ada bahasa tulisan, kira-kira orang bisa mengenali nggak? Oh iya, dulu tuh mulai dari simbol loh. Saking orangnya takut sama Tuhan. Sekarang bisa ditulis dengan macam-macam tulisan, penjelasan banyak itu sebanyak itu. Gitu loh. Iya, padahal dulu enggak. Dulu pakai apa ya? Nah, kan pertanyaannya kan begitu kan ya. Dulu pakai apa? Dengan satu simbol orang bisa mengingat banyak hal gitu. Tapi sekarang ternyata ketika mulai banyak tulisan dalam kitab suci itu, berarti orang sudah banyak lupa dan tidak bisa merefleksikan dengan mendalam. Nah, itu tuh bahayanya. Makanya nih. Nah, makanya dikembalikan lagi ke metaverse. Tetap nyambungnya ke situ. Karena kenapa? Coba aja misalnya kita ya, pernah nggak pada saat berdoa memandang salib? Salib itu bicara apa sama kita? Kalau kita mengingatkan sejarah keselamatan Allah dengan banyak, wah berarti kitab suci udah ada pada diri kita tuh. Oke. Tapi kalau cuma lihat salib cuma sekedar kayu yang dipalang itu, ya udah habis deh kita. Nanti mau ceritakan sama anak-anak kita gimana coba? Iya. Bahkan makanya, kalau ditanya anak-anak bertanya pada kita nggak bisa jawab ya, Moy. Ya, karena kita tidak terbiasa mendoakan itu. Maka penting orang itu menanamkan sabda Tuhan itu dalam dirinya supaya dia nanti bisa bercerita. Betul. Saya ingat tuh
ya, cerita nenek saya itu kepada ibu saya, kepada kakak saya yang mengatakan gini, kalau wong wedok anak perempuan nggak boleh makan di depan pintu, nanti jauh jodohnya, gitu kan? Nah itu kan model orang bercerita kan, gitu ya. Dan diingat, kenapa? Terus nenek saya baru mulai bisa cerita, kenapa kamu jauh dari jodoh? Itu kayak wanita yang suka menjajakan diri, gitu loh, di depan-depan pintu. Terus udah gitu dengan sikap yang tidak pantas. Padahal kan wanita nggak boleh apa-apa dibuka, gitu. Ada banyak misteri. Nah, terus dengan banyak cerita gitu ternyata itu pengalaman dari nenek saya yang punya juga banyak cerita yang disampaikan. Dan saya yakin itu ingatan yang lebih kuat daripada nenek saya belajar dari buku. Nah, maka penting kan itu bahasa yang dulu tuh ya udah ditulis aja, tapi sebenarnya hanya simbol-simbol atau tulisan-tulisan yang mengingat. Tapi yang terpenting adalah manusia masuk di dalam simbol itu, di dalam tulisan itu, sehingga menghantar dia sampai kepada kesucian. Gitu. Maka kalau kita lihat dari sejarahnya tadi Dokter Stefani ceritakan, nah itu diceritakan itu ajaran lisan itu dari generasi ke generasi, gitu. Supaya jangan lupa nih, orang sering dikumpul-kumpulkan, gitu kan. Makanya dalam sebuah budaya komunal itu pasti berkembang budaya lisan. Tapi kalau individual sekarang orang semakin individu semakin berkembang nggak? Enggak. Gitu. Orang semakin sendiri padahal harusnya semakin meresapi itu malah nggak jadi. Tapi ketika orang ayo sekarang nih, JB kumpul, Dokter Stefani kumpul, ayo dalam dialog ini kita cerita-cerita, saya yakin banyak yang melekat, banyak yang nempel. Ya kan, kalau Bapak Ibu nih ikut martabak hari ini, saya yakin pembicaraan ini akan lebih banyak melekat daripada baca kitab suci. Iya, luar biasa. Mungkin Romo Michael kita akan undang setiap bulan ya. Masya Allah. Jadi lebih pakem kita. Ya, luar biasa. Berarti dari tradisi turun-temurun menceritakan ya, tapi luar biasa ini editorialnya panjang banget kan ya. Dan lama dan itu pasti ada Roh Kudus di situ ya pasti ya. Kalau enggak ini maksud ini tidak akan tersampaikan. Kalau pengen tahu ya, kira-kira bahasa apa awalnya itu sampai dengan sekarang ada berapa banyak bahasa yang digunakan di dalam kitab suci ini? Oke, menarik ini pertanyaannya ya. Kalau saya coba mendekatinya supaya kita ingat di memori ya, saya biasanya, saya udah pernah ke Israel gitu ya. Kalau waktu saya ke Israel tuh saya lihat tuh di papan-papan nama tuh, ini kok bahasanya aneh sih, kayak bahasa Jawa ada apa ya, tulisan-tulisan aneh gitu kan. Nah terus mereka baru menceritakan itu bahasa Ibrani gitu loh. Oh ya udah, orang Israel kan memang sampai sekarang bicara bahasa Ibrani gitu loh ya. Nah maka kalau kita tahu kapan sejak kitab suci itu mulai ditulis, pastilah bahasa Ibrani. Gitu. Cuma bahasa Ibrani itu kan ada banyak bahasa ya kan. Ada bahasa yang tuanya ternyata sebelum bahasa Ibrani yang sekarang mengalami proses modernisasinya. Sama kayak gini, kalau ditanya, orang Indonesia itu bicara bahasa apa sih? Bahasa Indonesia kan. Tetapi Yesus lahir di mana? Oh lahir di Kudus. Kudus tuh di mana? Jawa Tengah. Oh ada bahasa Indonesia tapi yang bahasa Jawa. Gitu. Ya kan? Itu kalau di bahasa Ibrani itu bahasa Semitiknya ada gitu loh. Bahasa Aram, bahasa Yesusnya gitu loh. Iya, benar-benar. Tapi kalau kita lihat lagi, ada nggak yang lebih tua sebelum itu? Mungkin belum ada. Mungkin Sanskerta zaman Yesus ada nggak ya padanannya Sanskerta? Mungkin belum ada waktu itu. Tapi mulai dari Aram, Semitiknya, terus kemudian dituliskan lagi dalam bahasa Ibrani, dan lihat pengaruhnya bagaimana. Ada juga ternyata kitab-kitab yang ditemukan dalam bahasa Yunani, karena memang pengaruh Helenistik itu sangat luar biasa di dunia. Gitu. Iya, betul. Sama seperti bahasa Latin dulu sempat kan kita memakai bahasa Latin. Karena kenapa? Penjajahan Romawi di mana-mana. Nah, itu sangat luasnya gitu.
Tetapi bahasa awalnya jelas pasti Ibrani. Karena Yesus ada di Ibrani, semua firman Tuhan itu terkait dengan bangsa pilihan Allah, bangsa Israel pasti Ibrani, tetapi apa bahasa tuanya? Yaitu Semitik, Aram. Gitu. Berarti Ibrani dan Aram ya pada mulanya ya? Pada mulanya begitu. Untung sudah ditranslate ya Mo ya, kalau enggak kita nggak ngerti. Sekarang sudah dari bahasa, nah itu kita harus bersyukur loh dengan adanya tadi yang disebut di awal ya, Santo Hieronymus ya, Stefani ya. Iya, Santo Hieronymus. Santo Hieronymus itu dia membaktikan seluruh hidupnya, diam di dalam kamar, menerjemahkan semua kitab suci dalam bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Wah, itu luar biasa. Septuaginta namanya. Dulu itu. Dan lihat bagaimana fungsi penjajahan Romawi dulu menyebarluaskan Septuaginta itu sehingga akhirnya bisa diterjemahkan dalam bahasa seluruh dunia. Termasuk bahasa Indonesia. Termasuk yang kita sebut Holy Bible dalam bahasa Inggris. Iya, gitu. betul, Romo. Pokoknya Gaby harus itu, buang jauh-jauh dari pikirannya bahwa kitab suci itu book gedebuk gitu loh. Artinya kitab suci diturunkan dari langit itu Belgedes. Masih Belgedes. Ternyata itu ya. Ya, sebuah kebohongan besar itu ya. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba turun. Iya, turun dari langit itu nggak mungkin. Ya, itu aja nggak bisa dinalar di kita ya kan. Yang ada adalah Allah hadir dalam kehidupan kita. Rohnya beserta dengan kita. Pasti Rohnya itu menghembusi sesuatu dalam hidup kita, yaitu terus membuat para orang-orang suci menuliskan apa yang disampaikan Allah gitu loh. Supaya akhirnya tadi bisa menjadi tradisi untuk semuanya. Nah, itu yang kelupaan kita terangkan adalah jangan mengatakan bahwa tulisan itu nggak dikehendaki Allah juga, bohong juga itu ya. Karena kenapa? Pasti dia tahu perkembangan manusia. Ya, tidak serta-merta manusia punya daya ingat yang hebat. Sekarang aja kita tahu ya ada anak-anak yang punya kelemahan. Kalau sekolah itu ngapal ada yang kurang juga kan, ya kan? Maka perlu ada tulisan, gitu. Maka kalau ada tulisan-tulisan yang dibuat itu pasti juga itu kehendak Allah supaya apa yang menjadi jalan keselamatan kita tidak ada pengurangan-pengurangan, gitu. Gereja juga tetap pakai textbook. Gitu. Apa yang kamu dapatkan tulis. Bahkan kami para imam, para religius yang lain itu diharapkan semua punya buku harian. Semua orang suci dianggap suci diketahui dari mana? Buku hariannya. Buku hariannya. Gitu loh. Ada jurnalnya gitu ya, Mo? Makanya Emmaus Journey itu harus. Gitu loh. Ya, jurnal. Supaya mereka tahu kapan disentuh sama Allah. Kapan mendapatkan inspirasi itu? Orang bisa belajar dari situ. Gitu. Ya, luar biasa. Walaupun sudah jutaan tahun, tapi itu ya, kata-katanya yang kayak tadi Romo bilang tuh tidak lekang dimakan waktu, timeless, luar biasa. Oke. Nah, kalau sekarang kita sudah kembali ke e-book nih. E-book, semuanya udah e-book ya, electronic book. Sekarang juga orang sudah mulai membaca e-Bible seperti itu, balik-balik lagi ke era digital sekarang. Nah, tapi kalau zaman dulu, aku penasaran sebenarnya kalau tadi kan ini tradisi yang diceritakan turun-temurun. Nah, awalnya itu Bible sebelum dikumpulkan itu seperti apa ya? Ditulisnya dalam apa gitu? Apakah bahasa isyarat atau bagaimana? Nah, kira-kira seperti apa ya kitab suci? Nah, untuk yang namanya kitab suci aslinya ya dulu belum ada kertas ya, apalagi belum ada tablet seperti sekarang ya. Benar. Jadi pada waktu itu kitab suci itu materialnya atau bahan yang untuk ditulisnya itu adalah dari papirus. Kira-kira Gaby tahu nggak papirus apa itu? Dari daun gitu kali ya?
Iya, dia tuh semacam batang rumput ilalang Mesir. Bener nggak? Bukan art paper A4 ya. Jadi papirus itu semacam batang rumput ilalang Mesir. Cuman kelemahan papirus ini nggak tahan lama, Gaby. Emang gampang bikinnya tapi nggak tahan lama. Jadi mungkin ada beberapa temuan yang udah hancur, gak kebaca lagi, bisa aja ya. Saya rasa gitu. Nah kemudian orang mungkin berpikir kalau papirus aja nggak bisa tak awet, ganti gitu, ganti bahan Jadi mereka coba bahan kedua, yaitu kulit binatang. Bener nggak Mo? Betul. Nah, kulit binatang itu bisa dikenal juga dengan parchment, atau kita sebut lagi dengan nama vellum. V-E-L-L-U-M. Jadi awal-awalnya ya baik dari papirus maupun vellum ini digabungkan menjadi scroll. Jadi sama-sama scroll ya, gulungan kulit juga iya scroll, papirus juga scroll. Tapi dari situ ada lagi perkembangan. Jadi lembaran, namanya juga lembaran. Dari lembaran ini jadilah buku sederhana gitu. Jadi nggak pakai gulungan lagi. Ini mungkin makan tempat ya, orang mungkin sudah mulai gerah. Aduh, gede banget ini kalau bawa kemana-mana nggak banyak gerah. Lagi ya? Iya banyak lagi kan. Terus jadi terbentuklah buku. Pada awal mulanya sederhana dari kulit binatang itu. Dari kulit binatang tumpuk-tumpuk jadi buku ya, cuma berapa halaman mungkin ya. Dan inilah yang kita kenal dengan nama kodeks. Nah, penyusunan menjadi kodeks ini sudah dimulai di abad kedua sebelum Masehi. Tapi kemudian ya lama-kelamaan ya berkembang, akhirnya ya seperti kitab suci yang kita terima sekarang deh. Nah, itu tadi menarik tuh, ada yang disebut yang dari kulit binatang ya, itu namanya vellum. Nah, itu ada simbol lagi kenapa gereja Katolik romo-romonya pakai vellum. Vellumnya kan di mana? Di luar kan, pakai vellum kan. Nah, itu seperti kulit luar, kulit binatang gitu loh. Maka disebut vellum. Apa mengabadikan hal-hal seperti itu ya, kalau nggak diabadikan nanti lupa semuanya gitu ya kan. Maka simbol-simbol di gereja Katolik itu sangat kaya supaya unsur-unsur itu masuk. Iya, berarti betul memang tradisi gereja Katolik ini betul-betul kaya kan simbol ya Mo ya. Dan itu sangat menunjang perkembangan iman kita kalau kita bisa mengetahui atau at least mengerti maknanya ya kenapa. Dan orang tidak akan lagi bisa berkata saya bosan ikut misa. Nah, mungkin yang bosan ikut misa itu mungkin nggak mengerti simbol-simbol atau makna liturgis yang ditawarkan gitu. Kalau yang ikut episode sebelumnya tuh kita udah sempat ngobrolin juga tentang umat Katolik itu tidak lepas dari magisterium gereja ya. Ada 3 pilar yang membuat kita tuh kenapa kita lekat dengan kitab suci. Yang pertama ada tradisi suci yang tadi kita ceritain terus. Nah, ada kitab suci dan ada magisterium gereja. Boleh nggak Mo diingatkan lagi ke kita hari ini, kenapa 3 pilar ini saling terkoneksi, nggak bisa saling terpisahkan? Ini pasti kaitannya dengan sejarah terbentuknya kitab suci kan ya, bahwa 3 tradisi ini menopang kita ya kan? Saling menopang, benar sekali. Ya. Coba bayangkan kalau tradisi ini tidak dilestarikan, kira-kira kitab suci bisa kita terima sampai dengan sekarang nggak? Nah, itu kaitannya. Maka tradisi lisan itu dijaga dengan sungguh. Bahwa ada upaya-upaya untuk bagaimana menyampaikan itu juga secara lisan. Maka kalau Dr. Stefani bulan lalu ya menyampaikan martabak yang pertama, maka kiatnya apa tuh? Ikuti perayaan Ekaristi. Karena di sana kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Mulai dari bacaan pertama, kedua, 3, paling enggak udah 3 bacaan tuh kita dengar. Nah, tradisi lisan kan itu kan. Penyampaian kitab suci. Jadi umat kalau di orang Katolik itu enggak usah buka apa-apa. Dengarkan supaya melatih daya ingat kita dengan lisan kita. Gitu ya kan. Supaya kita fokus dengan apa yang disampaikan. Supaya yang mewartakan itu juga belajar mewartakan dengan baik. Gitu. Nah, kalau kita udah mempertahankan tradisi lisan itu, lihat bagaimana juga dalam perayaan Ekaristi kitab suci dibuka di hadapan kita.
ada dasarnya gitu loh ya, bahwa semuanya ini adalah sabda Tuhan gitu loh. Maka kitab suci pasti menjadi peranan yang penting dalam sebuah perayaan Ekaristi. Orang kita bisa ngerayain Ekaristi juga karena ada di dalam kitab suci kok. Apa dalam kitab itu coba kita wujudkan. Nah, magisterium gereja menjelaskan itu semua. Wewenang mengajar itu. Maka ada homili. Jadi kita tahu kan 3 hal ini penting kan, dan dapat dijelaskan melalui perayaan Ekaristi juga kan. Gitu. Ada tradisi, ada kitab suci, dan ada magisterium gereja. Yang ketiganya nggak mungkin bisa dihilangkan. Tadi aku secara orang awam ya berpikir ini bagaimana ya bisa sampai terjaga dan turun-temurun seperti ini. Ternyata 3 pilar ini yang benar-benar menjaga ya, ya. Adanya tradisi lisan, kitab suci, dan magisterium gereja. Maka semuanya ada orang yang mau menghilangkan tradisi dalam gereja Katolik, itu nggak bisa. Kita sangat menjaga tradisi. Kebiasaan para rasul harus sungguh-sungguh kita jaga. Walaupun ada orang yang mengatakan itu kan tidak ada di dalam kitab suci, ya kan? Itu kan nggak ada, nggak tertulis lah. Tapi kan kita tahu bagaimana para rasul itu hidup. Ya, kalau kita tahu sebenarnya kita juga bersyukur ada tulisan-tulisan yang tidak dikanonisasi. Karena tulisan-tulisan itu hanya menceritakan tentang kehidupan para rasul contohnya. Gitu, ya kan? Dan itu kan tradisi. Mereka mencatat, contoh nih, kalau pastor di gereja, hari ini pastor ngapain aja sih? Oh, pagi tadi Romo Mike misa. Kemudian Romo Mike kanonik. Ketiga, Romo Mike ikut acara martabak hari ini. Nanti malam Romo Mike ke rumah duka lagi. Ya kan? Ini tradisi. Gereja harus mencatat semua kegiatan romonya. Nah, maka tetapi kan tidak diangkat menjadi kitab suci, tidak diangkat menjadi ajaran gereja. Gitu. Jadi satu sama lain saling menunjang ya, Mo ya. Iya. Maka saya yakin kebiasaan-kebiasaan para murid sebelumnya dan mungkin kebiasaan-kebiasaan para nabi atau apa, saya yakin kok ada yang mendokumentasikan, ada yang membuat jurnalnya gitu ya. Sehingga akhirnya ada kitab-kitab pendukung, tulisan-tulisan yang mendukung, yang menceritakan tradisi. Gitu loh. Iya. Sekarang sudah banyak sekali lagi yang masuk ke dalam dunia digital juga ya. Romo, suster juga sekarang sudah banyak yang mendokumentasikan kegiatan sehari-harinya tuh di sosial media. Dan itu membuat umat menjadi lebih tahu ya. Betul. Kayak di paroki kita bikin apa tuh? Jurnal pastoran. Pastoran. Ya kan? Dari pastoran. Nah, iya, yang Romo jalan itu ya, Mo. Romo jalan pakai lagunya Peter Pan ya, Mo. Iya. Itu kan mendukung umat beriman supaya tidak berpikir macam-macam. Romonya nih masa pandemi ngapain aja ya. Bikin roti mulu ya, Mo. Nah, itu jadi nonton tuh. Keren sih, keren. Emang sesuatu selalu melahirkan perubahan. Nah, perubahannya ini yang tinggal milih mau ke arah positif atau negatif ya. Luar biasa. Ini kita ngobrolin mengenai Alkitab itu sudah hampir sejam dan itu ternyata nggak berasa. Nggak rasa loh. 20 menit dong ya. Iya, udah lebih dari 20 menit. Ternyata jadwalnya udah melebihi. Nah, jadi Bapak, Ibu, teman-teman martabakers sekalian, nah kalau mau ngobrol lebih lanjut lagi mengenai martabak, jangan lupa nonton episode martabak selanjutnya. Nah, jangan lupa juga komen, kira-kira kita bakal ngobrolin apa. Masukannya, kritik dan saran boleh taruh di komen. Karena nanti Martabaks akan lanjut terus setiap bulannya dengan episode yang baru, dengan bintang-bintang tamunya, narasumber yang keren-keren banget. Terima kasih banyak Romo Almo. Aduh, saya tidak berdosa ya Romo. Iya, enggak berdosa. Romo Mike tadi ngomongin Romo Almo, makanya sih kepikiran Romo Almo. Terima kasih Romo Mike atas kesempatannya sharing hari ini. Dari awal kita udah langsung mendapatkan insight baru nih mengenai book gedebuk itu ya. Yes. Terima kasih Romo Michael. Terima kasih Stefani. Terima kasih juga. Terima kasih untuk Gaby dan Dr. Stefani.
saya diundang untuk berbagi di sini. Bapak Ibu tetap sehat selalu ya. Salam sehat. Salam sehat, berlimpah berkat. Amin. Salam sehat. Amin. Tetap semangat.